Welcome to Monolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di Monolog. Nah, ini adalah kode yang keberapa ya? Lupa. Oke, di Monolog kali ini kita mau ngebahas sebuah judul, sebuah tema yang ini aku ambil dari buku. Nama bukunya adalah La Tahzan, ya. Ini yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni. Salah satu buku terlaris di dunia. Ini bukunya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita mau mengambil tema pembahasan yang ada di buku ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang lagi sedih. Karena kan judul bukunya adalah La Tahzan ya. Jangan bersedih, La Tahzan innallaha ma'ana. Kenapa? Karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasanya itu menarik banget. Bahasanya adalah tentang iman adalah kehidupan. Iman adalah kehidupan. Berarti kalau misalnya kita nggak punya iman, nggak hidup. Nggak gitu. Maksudnya iman itu adalah ukuran daripada kesuksesan, kebahagiaan yang namanya kehidupan. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, orang yang paling sengsara, ya, orang yang paling menderita gitu ya, orang yang paling rugi gitu adalah mereka yang miskin iman, kemudian mengalami krisis keyakinan. Nah, mereka inilah selama-lamanya kalau misalnya tidak berubah gitu ya, kalau misalnya dia tidak mendekat kepada Allah, akan selalu berada dalam yang namanya kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak banget di antara kita nih, brother-brother sister kita yang dia mengalami krisis keyakinan, krisis identitas ya, quarter life crisis gitu ya. Dia nggak tahu tujuan hidupnya apa, dia nggak punya kepercayaan diri, dia nggak punya harapan terhadap masa depannya karena hidupnya selalu sibuk membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Hingga akhirnya dia ngerasa bahwa oke, aku nggak bisa, oke, aku nggak punya kemampuan itu, oke, aku mungkin bla bla bla. Jadi menghukumi dirinya sendiri sampai akhirnya dia tidak mau maju gitu ya. Dia tidak punya harapan terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, inilah keadaannya sekarang. Insecure di mana-mana, quarter life crisis di mana-mana, hilangnya keyakinan, krisis kepercayaan diri dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Poinnya sebenarnya satu, karena iman itu sudah mulai hilang dalam diri kita. Iman udah nggak ada di hati. Kalau iman udah nggak ada di hati, maka hati itu nggak punya pijakan. Hati itu nggak punya prinsip. Hal itu relate banget sama firman Allah, Quran Surah Toha ayat ke-124. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, kalau misalnya barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Harazun daikun, seandainya sesak ya, seperti dia kemudian seolah-olah sedang mendaki langit. Itulah ketika hati kita nggak ada iman, teman-teman ya. Jadi iman itu akan hilang dari diri kita ketika apa? Ketika kita berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kan iman itu dikuatkan dengan ilmu. Ilmu itu kemudian menjadikan penopang untuk kita beribadah, dan ibadah itulah buahnya kembali lagi kepada iman. Jadi kayak circle-nya gitu. Iman, ilmu, amal itu saling berkesinambungan kayak gitu. Iman, ilmu, amal itu saling berkesinambungan ya. Nah, makanya kenapa Allah mengatakan tadi di Quran Surah Toha, kalau misalnya kita berpaling dari peringatan Allah, nggak mau taat sama Allah, nggak mau menjalankan perintah Allah, nggak mau ibadah sama Allah, ma'isyatan dhanka ya. Jadi kita akan berada pada kondisi di mana hidup kita itu sempit banget, hidup kita itu serba sulit gitu ya. Hatinya sempit, pikirannya juga sempit. Ya, akhirnya kita ngerasa bahwa dalam hidup ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak usaha kok susah mulu gitu ya, kerasaannya tuh. Karir berantakan, keluarga juga berantakan gitu ya. Pokoknya tuh semuanya jadi kayak serba sulit. Nah, itulah bermula daripada apa? Ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa iman itu adalah kehidupan. Kan nggak ada yang bisa membahagiakan jiwa kita ya, menyucikannya, kemudian membuatnya bahagia, mengusir kegundahan, kemudian mengusir kegelisahan gitu ya, mengusir hal-hal yang sebenarnya membuat kita ragu, kecuali apa? Ketika kita punya keyakinan kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang menciptakan dunia untuk kita. Nah, itulah kenapa iman itu hal yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Karena manusia tanpa iman itu hidupnya akan
menjadi jahiliyah lagi gitu ya. Moralitasnya rusak, dia nggak punya tujuan hidup dan lain sebagainya. Jadi kehidupannya hanya sebatas untuk yang memuaskan hawa nafsunya saja, makanya quarter life crisis gitu. Dia memandang hidup hanya sebatas main-main dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana Kang kalau misalnya kita beriman? Ini ada dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wal naziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya yang namanya kehidupan yang baik. Nah, inilah ketika iman itu ada dalam diri kita, iman itu kemudian terimplementasi dalam kehidupan kita, maka janji Allah adalah hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada kita yang namanya kehidupan yang baik. Jadi dicukupi kehidupan kita, dimudahkan setiap jalan-jalan urusan kita. Kan salah satu alasan kenapa kita sering galau, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hidup itu sebenarnya karena kita tuh nggak punya iman gitu. Kita tuh nggak punya data dalam hati kita, nggak punya data dalam pikiran kita, hingga akhirnya itu tidak menjadi implementasi kepada sikap dan tujuan dalam kehidupan kita. Nah, makanya teman-teman, kalau kita mau hidupnya bahagia, pertama hidup itu harus dikawal, dipondasikan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita kenali Allah ya, ma'rifatullah. Kita dengan cara kita membaca Quran, kita datang ke majelis-majelis ilmu ya, agar kita semakin tahu tentang Allah, semakin tahu tentang kebesaran Allah, semakin tahu tentang sifat-sifat Allah, yang sebenarnya sifat-sifat Allah itulah yang menjadi solusi daripada setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan beristiqomah dengan keimanan tersebut sampai kita semuanya bisa kembali lagi nanti, bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. See you di next video. Jangan lupa like and subscribe di Instagram teman hijrah dan pastikan teman-teman ikut monolog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.